Jumpa lagi pemirsa, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu di channel ini, channel yang tepat untuk mengenal agama Katolik dan kebiasaan-kebiasaannya. Salah satunya ini saya berada di Gua Maria Pereng, Getasan, di dekat Salatiga, dekat Kopeng. Kira-kira 10 km dari Kota Salatiga, berada di lereng Gunung Merbabu, dan ini menjadi indah. Banyak pohon masih hijau dan segar. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini betul-betul merasakan kelimpahannya. Ya, namanya Gua Maria bagi orang Katolik memang menjadi tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, disebut dengan Bunda Maria karena sebagai ciri biasanya di gua itu ada patung Bunda Maria atau patung Ibu Yesus. Nah, bagaimana bisa menjadi seperti itu? Ya, karena peranan Bunda Maria dalam kehadiran Yesus di dunia ini sangat besar. Karena Bunda Maria mau menerima kehendak Tuhan, melahirkan walaupun mengandung walaupun belum punya suami, maka peranan Bunda Maria sangat besar. Nah, disitulah umat Katolik kemudian memberi penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Nah, di sana ada patung. Ya, bukan berarti kita menyembah patung, bukan kita menyembah patung Maria, tetapi kita berdoa untuk kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Dan Bunda Maria itu memang tidak kelihatan, tetapi ketika kita ada patung, maka Bunda Maria itu menjadi sarana. Patung itu menjadi sarana ingat bahwa oh dulu ada Bunda Maria. Begitu. Jadi patung itu menjadi sarana visualisasi Bunda Maria. Nah, saya kira itu menjadi penting supaya kita tidak salah mengerti. Nah, bila kita keliling ke area Gua Maria, biasanya yang selalu ada adalah gua. Di dalamnya biasanya ada patung Bunda Maria. Nah, disitulah kita menghormati Bunda Maria, berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Bunda Maria untuk doa-doa kita disampaikan kepada Tuhan. Jadi bukan berdoa kepada Bunda Maria, melainkan kita bersama Bunda Maria mohon pertolongan Bunda Maria supaya nanti didoakan kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang pasti ada di situ adalah namanya jalan salib. Ya, jalan salib itu berarti jalan menuju perjalanan Yesus pada waktu itu, yang perjalanannya itu tidak menyenangkan. Perjalanan itu perjalanan salib, pertemuan antara dua kehendak gitu. Mau menerima kehendak Tuhan atau mau menolak. Nah, itu kan mesti seperti itu. Jadi setiap manusia itu pribadi-pribadi selalu ya ada salibnya itu. Disitulah pertentangan dalam dirinya. Setiap orang manusia itu harus mengambil keputusan, ikut sana atau ikut sini, memutuskan mengikuti Tuhan atau tidak. Nah, itulah akhirnya terbentuk salib-salib seperti itu. Nah, ini ada perhentian-perhentian mulai dari Yesus dihukum mati, kemudian kalau kita nanti di sana jalan salib berarti kita dari perhentian pertama sampai kedua, ketiga dan 14 tuh merenungkan mengenai peristiwa-peristiwa Yesus, yaitu peristiwa yang dilalui ketika sebelum wafatnya, sebelum nanti pada akhirnya pun bangkit. Dan memang harus seperti itu. Nah, secara nama Gua Maria di Desa Pereng ini disebut atau sering diberi nama Gua Maria Ratu Surga.
ya betapa fungsinya, peranannya Bunda Maria menjadi sangat penting, maka gereja menyatakan Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Ini bagi yang belum mengerti, itu kalau dari arah Surabaya ya berarti lewat tol menuju Bawen keluar begitu, atau lewat tol pintu keluar tol Salatiga. Yang dari Jakarta juga sama, jadi melewat tol kemudian keluar saja pintu tol Salatiga atau pintu tol Bawen juga bisa, dan itu jalannya sudah lancar. Nah, ketika pandemi memang tidak dibuka 24 jam, tapi kalau sudah normal ya nanti akan dibuka seperti dulu lagi 24 jam, ada yang jaga. Dan itu memang ada orang yang juga merasakan keheningan bila kita berdoa ya pada waktu malam hari, mungkin suasana sudah sepi sehingga merasa kita bisa berdoa kepada Tuhan di tempat ini, baik yang sifatnya meditasi gitu atau doa yang memang betul-betul sangat dirasakan secara pribadi ya monggo. Ya, bagi saudara-saudara yang mau berkunjung ke gua ini, saya kira juga tidak perlu lagi repot-repot ya. Di sana fasilitas sudah bagus ya. Biasanya kebutuhan kita itu kan MCK dan sebagainya itu sudah lengkap dan enak. Dan kita bisa di dalam tempat doa ini kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari tempat-tempat lain. Ya, dengan demikian kita bisa merasakan peranan Bunda Maria, yaitu menyatukan kita dari berbagai macam arah dan kita bisa bertemu dan berdoa bersama dalam nama Tuhan yang sama. Saya kira itu Bunda Maria memfungsikan dirinya menjadi pemersatu kita. Ini di sini tetapi pakai nama Ratu Bunda Maria Ratu Surga. Nah, silahkan, karena itu tempatnya mudah dijangkau, silahkan berkunjung ke sini untuk berdoa kepada Tuhan dalam suasana yang sangat enak. Dengan demikian, adanya Gua Maria di Getasan ini menambah satu lagi tempat wisata religi. Saya kira bagi umat yang belum mengenal suster-suster, di situ ada suster di Gedono ya, pertapaan suster-suster terapis. Mereka mengabdikan hidupnya seumur hidup di dalam sebuah biara. Artinya mereka itu mempunyai ciri kontemplasi, tidak mengabdi dunia itu lewat karya-karya di masyarakat langsung, tetapi apa-apa saja dikomunikasikan dengan Tuhan di dalam doa. Saya kira tidak terlalu jauh dari situ, karena itu di lokasinya gua itu suster-susternya di dusun Jampelan ya, dekat dengan situlah, satu kabupaten, satu kecamatan juga, sehingga nanti Bapak Ibu yang berkunjung ke gua Getasan ini bisa mampir ke sana untuk ya sekaligus. Mungkin memang jarang Bapak Ibu yang mengalami doa yang dialami oleh para biarawan-biarawati kontemplatif seperti itu. Tapi kalau misalnya mau datang, saya kira bisa ikut berdoa, ikut bermeditasi. Ya, saya kira juga kalau memang ada yang benar-benar mau mencoba hidup satu hari satu malam, mungkin boleh juga tidur di situ oleh susternya. Nah, silahkan dicoba saja, bahwa perjalanan kita untuk menuju ke tempat penghormatan kepada Bunda Maria, yaitu Gua Maria, ternyata kita bisa mengambil pengalaman yang lebih, yaitu berkunjung ke suster-suster terapis, seorang suster yang mengabdi dunia ini dengan semangat kaul kemiskinan, ketaatan, kemurnian, dalam semangat kontemplasi. Atau siapa tahu dari muda-mudi yang berkunjung ke sana ada yang ingin mengabdikan dirinya seumur hidup menjadi suster-suster terapis di sini. Saya kira juga dipersilahkan.
Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu dan semua pemirsa. Mengenai detail-detailnya silahkan berkunjung sendiri, sehingga nanti akan menjadi pengalaman hidup bagi Anda yang berkunjung di tempat ini. Amin. Subscribe to my channel and also press this bell icon.